Fikirian angkatan 18. Di sini saya akan membahas pengelolaan data SEM dengan menggunakan dua arah. Yang pertama, SmartTrace PLS dan SEM Amos. Semoga bermanfaat. Di sini saya akan menjelaskan data sebelumnya mempunyai 100 respon dari 4 variabel, yang mana variabelnya didik, usia, masa kerja, dan gender. Dari masing-masing indikator mempunyai 6 variabel dari masing-masing respon. Uji angket masa kerja dan gender. Di sini kita dapat melihat variabelnya dari didik. Pendidikan SMA ada 2, D3 1, S1 nya 93, S2 nya 4, totalnya 100. Terus dari usianya Gen Z 13, Gen Y 57, Gen X 30, total 100. Kerja, masa kerja lebih kurang dari 6 tahun 37, 6 sampai 10 tahun 33, 11 sampai 15 18, 16 sampai 20 tahun 6, 26 sampai 25 3, 26 sampai 31, di atas 30 tahun 2, totalnya 100. Gendernya ada laki-laki dan perempuan. Laki-laki berjumlah 38, perempuannya 62, total 100. Di sini ada distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ada skor sangat tidak setuju 1, tidak setuju 2, kurang setuju 3, setuju 4, sangat setuju 5. Y211 sangat setujunya 0, sangat tidak setujunya 0, tidak setujunya 0, kurang setuju 23, setuju 60, sangat setuju 17. Sedangkan Y212 sangat tidak setujunya 0, tidak setujunya 0, kurang setuju 39, setuju 51, sangat setuju 10. Terus ada Y213 sangat tidak setuju 0, tidak setuju 0, kurang setuju 23, setuju 43, sangat setuju 24. Di Y214 sangat tidak setuju 0, tidak setuju 0, kurang setuju 40, setuju 45, setuju sangat
C7 15, totalnya 100. Y215 sangat tidak C7 0, tidak C7 0 sangat kurang C7 19, C7 53 sangat C7 28, total 100. Y216 sangat tidak C7 0, tidak C7 0 kurang C7 49, C7 43 sangat C7 8, jadi totalnya 100. Di Y2121 total 103, semua totalnya 100. Di sini kita lihat dari Didik. Ini tampilan tabel Didik. Didik. Di sini SMA usianya 48, 29, masa kerja 5 dan 3. Di sini dapat kita lihat dari Y21 sampai X2. Berikut dari Didik dan berikutnya usia. Usianya seperti yang ada di tabel. Untuk mendapat jumlahnya kita menggunakan SPSS, dan di sini ada kerja, masa kerja dapat kita lihat. Kemudian gender, dari jumlah pendidik SMA 2 di 31 193, S2 4. Responden dari responden kita. Terus ada generasi Gen Z, Gen X. Jumlah rata-ratanya seperti yang ada pada tabel. Masa kerja masing-masing 100. Gender laki-laki 38, perempuan 62, 100. Metode penelitian motivasi X1, disiplin X2. Terus kinerja karyawan Y3, Y2. Ini ada diagram 4. Dari hasil kita temukan diagram 4 X1, delta 1, delta 2, seterusnya. Pada motivasi X1
penelitiannya motivasi X1, disiplin X2, ada sanksi, ada kinerja. Ternyata kinerja sangat berpengaruh dari sanksi dan motivasi disiplin. Di sini ada delta untuk variabel X. Satu ada delta 1, delta 2, delta 3, delta 4 sampai delta 5. Yang mana ada motivasi X1, disiplin X2, kinerja karyawan, dan sanksi di Y1. Profil responden berdasarkan pendidikan. Responden berdasarkan generasi, gen Z, gen Y, gen X. Gen Y 57%, gen Z 13%, gen X 30%. Profil responden berdasarkan masa kerja. Di sini dapat kita lihat dari usia kurang dari 6 tahun 37%, 6 tahun sampai 10 tahun 33%, 11 sampai 15 18%, 16 sampai 20 6%, 21 sampai 25 3%, 26 sampai usia 30 1%, usia di atas 30 2%. Di responden berdasarkan gender, laki-laki perempuan lebih banyak dari laki-laki. Perempuan 62%, sedangkan laki-laki 38%, sesuai dengan diagramnya. Profil kategori, jumlah, dan jumlah persen. Profilnya pendidikan, kategori SMA, D3, S1, S2, jumlahnya 2, D3 1, S1 93, S2 4, jumlahnya SMA 2%, D3 1%, S1 93%, S2 4%. Profil usia, generasi Z 13%, 13, jumlahnya 13, generasi Y 57, generasi X 30, generasi Z jumlah persennya 13%, generasi Y persenannya 57, generasi X 30. Masa kerja di bawah 6 tahun kurang 37 jumlahnya, persennya 37%. 6 tahun sampai 10 tahun 33, jumlah 33, persen 33%.
Masa kerja 11 sampai 15 tahun jumlahnya 18, jumlah persennya 18%. Masa kerja 16 tahun sampai 20 tahun jumlahnya 6, persennya 6%. Masa kerja 21 sampai 25 tahun jumlahnya ada 3, persennya, jumlah persennya 3%. Sedangkan masa kerja 26 sampai 30 tahun jumlahnya 1, jumlah persen 1%. Masa kerja 30 tahun di atas 30 tahun jumlahnya 2, jumlah persen 2%. Begitu dengan gender. Gender ini ada laki-laki dan perempuan. Laki-lakinya 38 jumlahnya, jumlah persen 38%. Sedangkan perempuan jumlahnya 62, jumlah persennya 62%. Di sini dapat kita lihat persepsi responden terhadap persepsi responden terhadap penerapan sanksi PT Pelita Pekanbaru. Ini dapat kita lihat hasilnya baik, baik, dan baik. Rata-rata variabel kinerja karyawan 3,825 baik. Analisis deskripsi persepsi responden untuk penerapan sanksi, yaitu Y11, saya setuju adanya teguran jika melakukan kesalahan. Baik. Y112, saya setuju diberi peringatan bagi karyawan yang lalai dalam melaksanakan tugas. Baik. Rata-rata indikator pemberian peringatan atau teguran 4025 dikategorikan baik. Rata-rata indikator penugasan kembali 3,255 kurang baik. Sedangkan Y13, rata-rata indikator penurunan pangkat 3010 kurang baik. Di sini ada Y4, rata-rata indikator pemberhentian 2,970 kurang baik. Rata-rata variabel penerapan sanksi 3,315 kurang baik. Analisis deskriptif persepsi responden untuk motivasi. Di sini ada indikatornya, ada pernyataannya. Rata-rata indikator fisiologi baik, rata-rata indikator rasa aman 3,810 baik, rata-rata indikator sosial 3,475 baik, rata-rata indikator penghargaan 3,730 baik, rata-rata indikator aktualisasi diri 3,610 baik, rata-rata variabel motivasi 3,626 baik. Analisis deskripsi responden untuk disiplin, ada indikator pernyataannya, skor, dan rata-rata hasil baik, baik, dan baik, kurang baik, kurang baik, kurang baik, dan kurang baik.
Sedangkan rata-rata indikator tetap pada peraturannya kurang baik. Rata-rata indikator tanggung jawab dalam bertugas baik. Rata-rata variabel disiplin kurang baik. Di sini kita lihat tabelnya. Dari tabel ada profil pendidikan SMA, D3, S1. Rata-rata total 103, X hitungnya sama sik. Ada usia dari 25 sampai 34, 35 sampai 44, 45 sampai 54, 55 sampai 64. Rata-rata total 103. Begitu juga dengan masa kerja. Dan masa kerja kurang 6 tahun, masa kerja 6 sampai 10 tahun, masa kerja 11 sampai 15 tahun. Di sini dapat kita jumlahkan. Dari tabel ini kita bisa melihat rata-rata total, F hitungnya sama siknya. Kita bisa mengetahui penjelasannya di program, jadi mudahnya dipakai program SPSS. Sem dengan Amos. Uji normalitasnya. Normalitas variabel Y24, Y23, Y22, Y21, Y14, Y13, Y212, Y11, Y211, Y22, Y11, Y13, X141, X15 multivariabel. Sini ada minimum, maksimal, skew, CR, kurtosis, dan CR. Uji validasi dan reliabilitas varian C extrazit AP sama dengan jumlah standar digit loading kuadrat jumlah standar digit loading kuadrat tambah jumlah EZ. Konstruksi reliability CR sama dengan kurung jumlah standar digit loading kurung kuadrat per jumlah standar digit loading kuadrat tambah jumlah EZ. Jadi AP lebih besar 0,5, MCR lebih besar 0,7. Di sini kita dapat lihat tabelnya. Ada konstruk, ada indikator, ada correlation, loading factor, p-value, Chromebooks, alpha dan CR besar 0,7, AP besar 0,5. Kualitas layanan X1, sanksi kinerja. Goodness of it indexnya
besar 0,05, probability lebih besar 0,90, AGFI lebih besar 0,90, PLI lebih besar 0,90, CFI lebih besar 0,90, NFI lebih besar 0,90, EV lebih besar 0,90, RMC lebih kecil 0,8. Metode akhir. Di sini dapat kita lihat metode akhirnya. Motivasi, disiplin, sanksi, kinerja. Motivasi sangat berpengaruh pada kinerja, sanksi berpengaruh ke kinerja. Seperti diagram ini. Square-nya 82,783, top-nya 1,7, GVI 897. AGFI 842, TLI 978, CFI 984, NFI 918, EV 984, RMC 047. Goodness of fitness. Goodness of fitness. Goodness of fit index ada C-square, S2 signifikan, probability ada GFI, AGFI, TLI, CFI, NFI, EV, RMC. Kesimpulannya, C-square God fit, Mignal fit, God fit, dan God fit. Dari uji hipotesis, kita dapat lihat tabel di bawah ini. Motivasi, disiplin, sanksi. Hipotesis, motivasi 0,05, motivasi ke arah ke kinerja 0101, disiplin X2 ke sanksi 0,74, disiplin ke kinerja min 0108, sanksi ke kinerja 0,504. Disiplin sangat berpengaruh kepada sanksi dengan adanya sanksi. Motivasi mempunyai pengaruh positif terhadap sanksi. Jadi intinya, motivasi sangat berpengaruh positif terhadap sanksi. Dan motivasi juga disiplin mempunyai pengaruh positif terhadap sanksi. Kemudian motivasi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Motivasi mempengaruhi positif terhadap kinerja karyawan. Di
disiplin mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Sanksi mempengaruhi positif terhadap kinerja karyawan. Uji Sobel. Uji Sobelnya gini, motivasi X1, sanksi Y1, kinerja Y2. Rumus Sobel short sama dengan akar B kuadrat SB kuadrat tambah A kuadrat SA kuadrat tambah SA kuadrat SB kuadrat. T sama dengan AB per SAB. Ini dapat kita lihat A nya berapa? 0,005 dari sini. SA 0,11, SA 0,11, SAB 0,8623, SAB 0,18,623, B nya 108, SB nya 1,248, T sama dengan 0,03217, T value nya 0974344, DV 592 alfa 005, T tabel 1647432. Ini hasil uji Sobel. Uji Sobelnya. Sem dengan Smart PLS. Metode final. Metode final dapat kita lihat di sini. X11, X121, X13, X141, X15 dimotivasi. Kemudian penerapan disiplin ada X211, X22, X23. Motivasi berpengaruh, motivasi ke sanksi, motivasi ke kinerja karyawan. Sanksi ada Y11, ada Y12, 12, ada Y13, ada Y14. Sedangkan kinerja karyawan Y21, Y22, Y23, Y24. Di sini kinerja karyawan sangat berpengaruh dengan motivasi, disiplin, dan sanksi. Dapat kita lihat pada tabel kontrol indikatornya, correlationnya, loading faktornya, outer VIF-nya, inner FIF-nya, Probex alpha. Uji hipotesis Smart PLS. Dari uji hipotesisnya kita lihat motivasi sangat signifikan, disiplin terhadap sanksi signifikan, motivasi kinerja karyawan signifikan, disiplin kinerja karyawan insignifikan, sanksi kinerja karyawan signifikan. Sini ada motivasi, disiplin,
variabelnya kinerja karyawan, sanksi signifikan. Uji hipotesis. Motivasi X1, disiplin X2 terhadap sanksi dan kinerja. Motivasi, sanksi sangat berpengaruh pada kinerja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.